Video sebelumnya kita udah bikin halaman blog. Kita coba ngekopas dari sini. Udah coba ngekopas dari ini, referensinya jadi kayak gini. Terus kita juga udah coba bikin dua komponen blognya. Dua ini jadinya kayak ini dan ini. Ini buat eksplorasi bagian blog. Terus kemarin kita udah cari juga beberapa referensi layouting. Mungkin kita bisa terapin di video ini. Langsung aja. Pertama, blog ini putih. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti ini ada yang dia pinggir terus ke bawah gini ya. Oke, tapi perlu diperhatiin nih teman-teman, kalau misalkan nanti bikin card kayak gini di blog, perlu diskusi nih ke developer, dan pasti agak bingung nanti ketika detailnya apakah si gambarnya bakal lonjong atau dia perlu 2 kali upload gitu. Jadi sebagai UI UX kita pun perlu perhatiin, jadi jangan cuma kayak, oh ini desainnya bagus nih. Ini kalau misalkan kayak gini, ketika nanti detail blognya, ada kemungkinan si fotonya jadi gini. Sebentar, ini saya contohin aja ya. Nah misalkan ini fotonya nih, ini fotonya jadinya link sama 1080. Nah di si webnya, di browsernya, di si webnya bakal jadi gini, kotak, dia gede banget. Nah ini bakal lorem aja dulu ya. Kita coba pakai lorem yang kemarin di video sebelumnya udah sempat lihat mungkin ya. Kita bikin 4 misal, bikin red. Karena ini dia kita kasih max line, kita nggak usah kasih max line. Dan biasanya kanan kirinya di 100 biar lebih enak bacanya, kasih 20. Nah bakal kurang lebih kayak gini nih, jadi kotak kalau pakai yang ini gitu. Atau kalau yang ini lebih parah lagi, yang ini bakal jadi ini kenapa? Yang ini bakal jadi kurang lebih, sebentar, kayak wait, mana sih? Tinggal ambil aja ini, replace. Nah ini gedein. Nah gini nih, kalau misalkan teman-teman nggak coba jelasin ini tuh nanti ketika upload tuh ukurannya gimana gitu, apa dia maksimal atau dia kepotong. Soalnya kan kalau blog atau produk sih biasanya bakal kepotong, jadi perlu disesuaikan. Kalau bentukannya kotak mungkin saya bakal saranin detailnya perlu didesain juga gitu, jadi dia ke pinggir. Terus ini jangan fix tapi fill. Tadi kan kotak ya, berarti kita bikin ini juga sama nih, 5, 7, 8 gitu. Terus ininya kasih 0. Nah jatuhnya mungkin bisa di set kayak gini. Harusnya sih ini di code bisa-bisa aja ya harusnya, tapi yang tadi juga bisa aja kayak dibikin mungkin jadi ada 2 kali upload gitu. Nah bisa kayak gini, fill, hug. Ini apa ini? Ini terus kasih ke bawah. Dan ini tingginya kita bisa set asal sama aja ya sebetulnya kan. Tingginya di misal 400. Nah bisa kayak gini kalau tadi objeknya kotak. Sebentar, ini kita gedein biar lebih enak. Nah ini fill aja deh, bener tadi fill biar bagus, 578. Nah gini, wah ini kenapa ke bawah? Karena kita kasih max line, jangan dikasih. Nah, bisa kayak gini si blognya gitu. Kalau ini mungkin sama juga ya, kita bisa set kayak tadi, tinggal kesini terus duplicate, replace gini. Sebentar, terus ini kita kecilin, ininya dipastiin
di unlock aspek rasionya biar ngelock. Ininya tingginya kita fill. Oke, wait. Kenapa kayak gitu dia fill? Karena dia frame, dan di frame-nya nggak kekunci ya, tinggal kunci aja. Oke, kurang pas. Sebentar. Ini rasio gini aja deh. Replace. Ini kita tinggal wait. Oh, ini copy. Terus kita kecilin pakai K. Ngecilnya saya biasanya pakai K biar rasionya masih tetap sama. Nah, bisa kayak gini teman-teman. Cuma di mobile PR juga nih kalau misalkan blognya kayak gini. Apakah si gambar ini tetap ada atau gimana gitu. Atau bisa aja nanti di belakangnya dibikin dibikin dua upload gitu. Jadi ada yang rasionya kayak gini atau yang persegi atau yang kayak gini. Itu bisa didiskusiin sama devnya, atau sebetulnya saya nggak tahu ya, mungkin tim dev yang lebih tahu, bisa nggak ya gambar kayak gini gambar panjang gini, tapi ketika diklik detail gambarnya jadi kayak gini gitu. Maksudnya jadi kayak, harusnya bisa-bisa aja ya, cuma mungkin saya aja yang nggak tahu. Di duplikat terus kayak gini nantinya nih. Misal 400 350 500. Nah kayak gini bisa nggak ya? Mungkin teman-teman boleh balas komentar kalau pernah nemu case kayak gini, gimana cara handle-nya. Itu cuma kalau saya ngehindarin dan biar si dev-nya gampang, ya di bagian thumbnail sama di bagian detailnya tuh sama ukurannya gitu. Seingat saya tuh ada sih kalau misalkan kita buka CSS tuh background-nya tuh background cover CSS kalau seingat saya tuh. Jadi si backgroundnya tuh kita bisa set. Adakah ini? Sebentar. So demo background size. Nah ini ada ternyata nih. Kita bisa set nih background size-nya mau auto, mau constraint tuh kayak mungkin di fit, terus ada dibikin. Nah ini cover. Kayaknya sih dibikin cover ya, bisa aja tuh. Si background size-nya dibikin cover 50%, dibikin 30. Oh, bisa berarti. Bisa. Jadi kayaknya si div-nya dibikin kotak, terus nanti gambarnya ya dibikin size tadi background size cover, terus ketika nanti detailnya ya tetap kayak gini. Harusnya sih bisa ya. Coba deh teman-teman komen di bawah. Oke, kita lanjut. Tadi jadi ke distract banyak ke sana. Kita lanjut aja ke sini. Kita coba bikin kayak gini nih, harusnya gampang. Dari yang putih ini kita duplikat saja. Bikin terus di sini kalau kita lihat ada si blognya tuh bawahnya dia kepotong ya. Ini sangat gampang, very easy harusnya. Tinggal kita pilih aja semuanya pakai control shift. Kalau udah semuanya, ini kan ada nih. Kalau biasanya defaultnya kayak gini, tinggal diklik aja individual corner. Ini kita kasih 0, 0. Kayak gitu. Cukup sederhana. Dan kalau lihat dari sini, ini ada satu yang di highlight. Mungkin highlightnya jadi nggak kayak gini. Kita hapus. Ini juga kita ungroup. Pakai Ctrl Shift G, ini hapus. Kita coba bikin salah satunya berwarna. Kalau kita lihat itu berarti kita shift di sini terus kasih 12, kasih warna ungu, dalamnya kita kasih putih, white, ininya white. Ini kita kasih semuanya white. Apa config color? White. View style. Ini ya. Ini aja maksudnya. Ini. White. Oke, terus di bagian ini kita jangan kasih radius. Oke, terus karena ini radiusnya semuanya, kita bisa dua caranya. Kita bisa set di sini radiusnya,
kayak bawahnya 16, 16, atau teman-teman bisa juga dari si card ini, itu cardnya misal 24. Nah, kok nggak beda ya, ini tinggal diklik konten aja. Nah udah gitu, kita pakai yang 16 cm udah bagus, berarti ininya sama juga 16. Oke, ini udah, berarti tadi kita hapus satu dan buat ini jadinya ke pinggir. Karena ini ukurannya, wait, dia dibikin kotak ya. Oke, ini berarti dibikin 200 200. Terus bagian dalam ini kita auto layout, kita kasih ke bawah. Kita ini terlalu tinggi kah? Oke, kita kasih dulu bagian layoutnya biar nggak pusing mau berapa grid yang dipakai. Kita set 12 kemarin tuh ya, terus ininya 50, meternya 24. Oke, oh ininya ya, ininya kita kasih 0 karena ini setengah-setengah, mungkin ini cuma di 3. Nah itu ya, sama kan ya, tuh sama 3. Terus si teksnya ini lebih gede ternyata, kita kasih 32. Oke, jangan kasih max line biar panjang, kita kasih 40 biar ada garis bawahnya. Ini kita kasih 20 biar gede, terlalu gede ya 20 ya, 16. Oke, terus kita kasih teks ini 14. Ini warna bulatannya kita ganti jadi hitam biar sama. Terus fotonya kita gedein mungkin 40, dan foto ini kita bikin 3 garis. Oh ini sama ya, berarti dibikin 4 gitu ya. Dan tingginya kita fill aja, klik ini terus fill, terus yang ini fill juga, bisa nggak? Oh bisa. Oke, sip. Terus kita kasih jarak 24 biar sama, dan kalau lihat dari sini di set berarti ke tengah, ininya tengah. Harusnya kurang lebih udah sama. Oh tinggal ini pinggirnya kita kasih 0 semua biar nggak repot, tapi kita set di sini 16 24, terus diklik konten. Oke, harusnya cukup, ini udah sama. Sebentar masih. Sip, mantap. Ini tinggal hapus aja ini. Terus ini kita tinggal set ke tengah, dan button loadingnya kita ubah ke ungu. Dan biar sama, ini radiusnya kita tambahin. Ini jaraknya terlalu jauh, mungkin 32 cukup. Oke, ini bagian blog ini udah beres. Gimana menurut? Oh masih belum, sedikit lagi, sorry kelewat. Di judul blognya yang belum ternyata. Judul blognya Our Blog. Bold. Terus kita kasih 32. Karena ini 40, kita bikin lebih gede, berarti harusnya 60. Apa sih? Salah. 60-nya di sini. Nah, kita kasih ke tengah. Gitu. Guys, ini style yang keberapa ini? 1 2 3 4, berarti keempat ya. Ini saya rasa teman-teman harusnya udah nangkep ya. Tadi concern saya penjelasan bagian ini, tapi udah kepecahin juga. Tapi seenggaknya kita sekarang udah punya layouting baru buat blog. Jadi kayak gini. Gimana menurut teman-teman? Atau masih ada yang kurang kah? Cukup sih ya. Tinggal sisanya kayaknya kalau ini lebih bagus sih, karena ini dia ada teksnya ya. Terus ini kurang lebih udah sama juga, ini layoutingnya beda. Oke, kita bikin di video selanjutnya. Semoga di video selanjutnya bisa beres semua, karena takutnya kepanjangan. Cukup lah ya. Kasih teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya saran layouting atau pembahasan lain, boleh komentar, atau juga tadi masukan
terkait teknis boleh juga tuh buat tim dev biar nggak pusing. Kasih teman-teman, bye-bye.